para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat yang dalam jiwa mereka pertama dunia bukan target. Dunianya dilewati saja, sehingga kaya dan miskin, ini teman-teman, kaya dan miskin itu tidak menjadi pembahasan serius. Dia bukan pembicaraan yang serius kayak hari ini. Hari ini kita asal ikut pelatihan itu tujuannya pengen kaya. Entrepreneurship pengen kaya. Pelatihan usaha apa pengen kaya. Wong pelatihan zikir saja pengen kaya. Iya toh? Betul Pak? Betul kan? Latihan lo zikir, tujuannya apa? Biar kaya Pak, rezekinya gampang. Ini karena target besar kita dunia. Dulu sahabat Nabi, kaya miskin itu nggak penting banget. Tapi mereka kaya. Sehingga nanti kaya miskin itu di kehidupan sahabat cuma pilihan hidup seseorang. Yes, oh, kalau namanya Khalifah Umar bin Khattab, pengen hidup kaya raya kan gampang banget. Dan halal. Nah, halal. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang sangat miskin sampai meninggal, untuk mau hidup kaya itu gampang. Wong itu sahabat senior. Dan zaman dulu dibuatkan sistem oleh khalifah zaman itu bahwa sahabat-sahabat senior angkatan Nabi bersama dengan Nabi dulu itu diberikan fasilitas-fasilitas. Jadi cuma pilihan hidup. Sah pilihan hidupnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dulunya sangat miskin kemudian memilih hidup kaya, sah. Anas bin Malik yang dulunya cuma seorang remaja di zaman Nabi, biasa banget, kemudian punya istana, bahkan meninggal di dalam istananya di kota Basrah, sah. Utsman bin Affan belum lahir sudah kaya, sampai mati duitnya nggak habis, sah. Terjadi. Abdurrahman bin Auf, punya dari mulai di Mekah orang kaya. Kemudian sempat bisnisnya nol ketika hijrah karena tidak membawa harta sama sekali. Kemudian setelah itu menjadi kaya raya sampai ketakutan saking kayanya. Antum pernah lihat orang hari ini kayak gitu? Pernah lihat? Yang ada juga sekarang takut miskin. Abdurrahman bin Auf itu takut karena terlalu kaya. Dan itu kalimat disampaikan kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Datang ke Ummu Salamah mengatakan, "Ya Ummah, wahai bunda, saya ini kok kaya sekali ya. Saya ini takut sekali." Antum pernah lihat orang ketakutan karena kaya? Yang ada kita ini takut miskin Pak. Ini memang masalah iman. Ini kita nggak bicara, ini masalah iman. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Ini masalah iman. Karena memang di kita ini yang besar dunia, bukan akhirat. Apa aja kita pengen dapat dunia kok. Sholat duha pengen kaya, zikir pengen kaya. Ya kan? Puasa apa pengen lancar rezeki, umroh bisnis pengen lancar. Jadi kita ibadah apa saja pengennya dunia. Karena yang besar di kepala kita dunia. Justru saat yang terbesar di kepala kita adalah dunia, maka Allah tidak berikan dunia itu. Ketika sahabat mengabaikan dunia berikut akhirat Allah berikan ke mereka. Jadi yang pertama harus dibongkar itu. Gampang Pak, duit ya Allah. Harta simpel di tangan sahabat Nabi SAW. Karena didikan sudah seperti itu, maka mudah sekali buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggerakkan para sahabatnya di dalam masalah kedermawanan itu, dan nanti itu menjadi awal dari cikal bakal sistem dalam bahkan sistem perekonomian negeri Islam di negeri manapun. Ini kita akan bicara. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat segala hal yang berhubungan dengan kedermawanan itu, dari mulai yang wajib seperti yang kita tahu ada zakat wajib, tapi zakat punya aturan. Tapi zakat itu kecil banget. Ya, zakat berapa? Rata-rata cuma 2,5% rata-rata. Yang besar paling pertanian 5% atau 10% sesuai pengairannya seperti apa. Atau yang besar 20% adalah harta temuan rikas. Tapi kan antum jarang-jarang nemu harta banyak kan? Nemu di jalan gali tanah terus nemu emas sekarung, itu kan jarang-jarang. Artinya
Artinya bahwa rata-rata cuma 2,5%. 2,5% kecil. Tapi yang kecil pun ternyata besar di negeri ini. Betul, Pak? Oh iya. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, angkanya sudah triliun. Padahal kecil. Makanya dulu saya pernah jadi dosen di sebuah lembaga zakat. Ketika saya baca sebuah koran, waktu itu saya bawa ke mahasiswa saya, baca koran gitu, kemudian begitu saya baca itu ada wacana yang dibuat. Ini gara-garanya waktu itu baru saja ada pertemuan menteri-menteri agama kalau nggak salah di negara-negara Islam di Asia Tenggara ini kalau saya tidak salah, kan sudah lama beritanya. Kemudian dibawa, begitu habis pertemuan, isunya dibawa ke Indonesia ini. Waktu itu saya sempat baca di beritanya, diwacanakan mau dibuat Kementerian Zakat. Kementerian Zakat. Saya bawa ke mahasiswa saya bilang, saya bacakan beritanya, kemudian saya bilang, gimana menurut kamu? Kalian semua gimana pendapatnya? Semua mengatakan menarik, luar biasa, menarik, hebat. Saya bilang gak ada yang menarik. Gak ada yang hebat. Ini bukti bahwa yang mengusung yang jadi perwakilan negeri ini gak ngerti. Tidak mengerti tentang pendanaan sebuah negeri dalam Islam. Karenanya mereka memakai cara-cara yang susah akhirnya mencekik rakyat. Kenapa? Semua bingung mahasiswa saya. Kok kenapa gak menarik? Kan menarik, Pak. Ada Kementerian Zakat. Gak menarik. Kenapa gak menarik? Zakat tuh kecil banget. Zakat itu cuma 2,5% rata-rata. Tidak menarik. Makanya antum lihat deh, mana ada di negara-negara Islam hari ini yang namanya Kementerian Zakat. Kalau mau kementerian yang begitu ada, Wizaratul Auqaf, Kementerian Wakaf. Nah itu baru ada. Itu baru ada. Kenapa? Karena itu ada sejarahnya. Dan yang kedua karena itu besar sekali. Bahkan bisa menjadi income terbesar negeri sebagaimana yang dulu pernah ada dalam sejarah. Sehingga rakyat tidak perlu dicekik dengan pajak. Tapi ya antum harus tahu, di negeri ini badan wakaf ada. Badan wakaf ada, mohon maaf. BWI, Badan Wakaf Indonesia. Tapi kalau antum tanya sudah sampai mana, ya antum datang sendiri aja sana. Ya kan? Tanya baik-baik sudah sampai mana. Karena orang tidak tahu sumber dana besar itu di mana adanya. Dan bagaimana caranya. Itulah pentingnya kemudian kita belajar dalam panduan sejarah itu, semua ada panduan detailnya. Bagaimana sampai masyarakat hadir seperti itu. Nah kembali bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saatnya zakat ambil zakat. Peternakan, pertanian, emas, perak, kalau itu wajib, itu nggak ada pilihan. Yang waktunya zakat, nggak zakat, kirimi pasukan. Harusnya zakat, nggak bayar zakat kan dikirimi pasukan sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi lebih dari itu, Nabi yang lebih besar dari zakat adalah tema infak umum dan wakaf. Mari kita lihat. Dan infak bisa infak umum atau wakaf. Ketika umpamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu muslimin harus melakukan jihad dan ternyata saat itu adalah saat ketika muslimin perlu dana besar untuk jihad. Maka Nabi umumkan ke seluruh masyarakat sahabat, pokoknya yang punya apa saja di rumah bawa ke sini. Jadi orang infaknya macam-macam. Yang punya emas banyak ya infak emas, yang punya perak infak perak, yang punyanya korma yang ngasih korma, yang punyanya kuda ngasih kuda. Jadi infak umum. Itu digerakkan oleh Nabi dan sangat mudah. Sangat mudah. Dan teman-teman perlu pahami ini bedanya antara infak, zakat, sedekah, wakaf dengan pajak. Ini bedanya. Orang ngasih zakat, infak, wakaf, sedekah itu ngasihnya cemberut atau senyum.
Orang ngasih zakat fitrah nih Pak, mukanya kira-kira senyum atau cemberut? Ini Bapak ini masa saya harus bayar-bayar sih Pak? Ini kan mahal, beras lagi mahal Pak. Kira-kira begitu atau senyum? Orang datang nulis cek Pak. Kalau perlu kasih cek kosong, saya kasih cek kosong Pak, tulis berapa aja. Orang infak sedekah, mereka senyum Pak, karena sumbernya iman. Tapi silahkan datang ke tempat pajak Pak. Saya nggak lanjutin atau melanjutin sendiri kalimatnya. Oke? Itulah kenapa dalam syariat ini bedanya. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Ibnu Khaldun seorang ekonom, seorang sosiolog besar dalam sejarah Islam. Yang ilmunya hari ini kurang lebih baru dibuka sama ilmuwan barat Pak. Dan mereka menyesal karena terlambat bukanya. Mereka bilang kalau tahu begini dari dulu kita buka, kita nggak usah capek-capek ngomongin sosiologi, ngomongin apa ekonomi Pak. Ibnu Khaldun mengatakan, kalau sebuah negeri pajaknya tinggi, maka yang terjadi adalah orang-orang kaya menyembunyikan hartanya, pembangunan akan berhenti. Istilah beliau gedung-gedung roboh. Kok bisa? Bukankah pajak ditarik tujuannya malah untuk membangun? Nah, kalau nggak percaya, tuh analisa saja hari ini. Antum analisa hari ini. Kalimat Ibnu Khaldun sekian abad yang silam terbukti. Untuk itulah maka perlu upaya untuk mengembalikan itu. Solusi Islam Masya Allah. Sampai masyarakatnya makmur. Sampai masyarakatnya makmur. Iya, karena kan sedekah, infak, zakat, wakaf segala macam itu Masya Allah. Sampai masyarakatnya makmur. Seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakatnya.